3. Ting, Ting, Tara! Halo Sobat Santer! perkenalkan saya Jennifer Ivanovna. Saya Elgris Nikwitaho. Hari ini kami ingin membawakan acara kepada kalian, yaitu debat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, periode 2025. Kalian mau lihat nggak kandidat kita? Ada 3 kandidat di sini. Say hi teman-teman! Hai! Oke, apakah kalian udah siap hari ini untuk debat? Siap, oke. Jadi, pertama-tama sebelum kita memulai debat, kami akan mempersilahkan masing-masing paslon untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan visi misi selama 2 menit. Kita mulai dari paslon 1 ya. Silahkan paslon 1 untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misinya. Halo semua, aku Brigita Zimanali Prasetyo. Saya adalah Brigita Maria Pratama. Visi misi kami adalah memajukan OSIS SMP Santa Teresia sebagai organisasi yang berperan aktif serta menciptakan generasi yang berkarakter, berprestasi, dan bermanfaat. Misi kami yang pertama, meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa kepedulian sosial siswa. 2. Membangun kesadaran akan pentingnya kebersamaan. 3. Membuat program OSIS untuk menjadi suatu wadah kreativitas dan kedisiplinan serta meningkatkan kreativitas para siswa-siswi. 4. Menjadikan siswa SMP Santa Teresia berprestasi dan membanggakan sekolah. Sekian dari kami. Oke, kita lanjut ke paslon nomor urut 2. Kami persilahkan untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misinya. Saya Elizabeth Natania Nugraha. Perkenalkan, saya Monica Vania Skender. Dan visi misi kami adalah menuju OSIS SMP Santa Teresia yang inspiratif, kolaboratif, dan berdampak positif. Misi kami yang pertama adalah mendorong kolaborasi peserta didik dengan menggalakkan kerjasama di antara peserta didik. Yang kedua, menyediakan wadah inspirasi dengan menciptakan wadah yang mampu menampung dan mewujudkan ide-ide kreatif serta apresiasi peserta didik dalam berbagai kegiatan. Yang ketiga, menggelorakan semangat sosial dengan menginisiasi dan mendukung kegiatan sosial yang berfokus pada pemberian dampak positif bagi sesama. Dan yang keempat, meningkatkan keterampilan peserta didik dengan mengadakan pelatihan yang membantu peserta didik mengembangkan keterampilan, kepemimpinan, dan komunikasi. Dan yang kelima, mendukung lingkungan sekolah yang ramah lingkungan dengan mengajak peserta didik untuk aktif dalam menjaga kebersihan sekolah dan mengedukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Sekian dari kami. Baiklah, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke paslon ketiga. Silahkan paslon 3 untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi dan misinya. Saya Ferencencia. Saya Valeriana Leo. Visi misi kami adalah meningkatkan mutu SMP Santa Teresia dengan membentuk karakter siswa yang smart, yaitu sigap, musyawarah, adil, religius, dan teliti, serta menjadikan OSIS sebagai teman yang bekerjasama dalam menciptakan siswa yang bermoral tinggi, berprestasi, memiliki kemampuan sosial, inovatif, dan mampu menciptakan lingkungan sosial yang positif serta mendukung potensi terbaik setiap siswa. Misi 1. Meningkatkan kualitas kegiatan sekolah, merancang dan melaksanakan program kerja yang edukatif, kreatif, dan menyenangkan bagi seluruh siswa. Sekaligus menumbuhkan rasa kebersamaan melalui kegiatan yang melibatkan semua elemen di lingkungan sekolah. 2. Menumbuhkan karakter religius dan moral. Menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan yang rutin, seperti kajian, doa bersama, dan perayaan hari besar agama. Selain itu, membudayakan perilaku peduli, sopan santun, dan penghormatan terhadap guru sama teman serta lingkungan. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan prestasi siswa dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang inovatif, perlombaan akademik dan non-akademik, serta pelatihan organisasi yang mendukung pengembangan kreativitas, keterampilan, dan keilmuan siswa.
guna mencetak generasi berprestasi dan memiliki keterampilan sosial. 4. Membangun komunikasi yang efektif dan lingkungan harmonis, menjadi penghubung yang baik antara siswa, guru, staf sekolah, serta lingkungan, untuk menciptakan suasana yang harmonis dan mendukung nilai-nilai SMART, sigap, musyawarah, adil, religius, dan teliti. Yang terakhir, menjaga disiplin dan profesionalisme, berkomitmen menjalankan tugas OSIS dengan tanggung jawab, disiplin, dan transparansi, serta menerapkan peraturan yang tegas untuk menjaga reputasi sekolah. OSIS juga menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi siswa demi peningkatan mutu sekolah secara menyeluruh. Sekian dari kami. Oke, terima kasih paslon nomor urut 3. Sekarang kita akan memulai debat, tapi sebelum itu, saya sebagai panitia akan membacakan prosedur debat pada hari ini. 1. Panitia akan memilih tema dalam gelas ini. Kedua, panitia akan membacakan tema, memberikan waktu 2 menit kepada pasangan calon untuk memaparkan materi sesuai tema. Ketiga, pasangan calon lawan akan memberikan pertanyaan terkait tema tersebut dalam waktu 1 menit. 4. Pasangan calon akan menjawab pertanyaan ke-1 dari pasangan calon lawan selama 3 menit. 5. Pasangan calon lawan akan memberikan pertanyaan kedua selama 1 menit. 6. Pasangan calon akan menjawab pertanyaan kedua dengan durasi 3 menit. 7. Waktu dihitung ketika pasangan calon mulai berbicara. Jika waktu habis, maka pasangan calon tidak diperbolehkan melanjutkan bicara. 8. Keputusan panitia tidak bisa diganggu-gugat. Dan 9. Seluruh peserta wajib mematuhi peraturan yang ada. Baik, semuanya sudah mengerti? Oke, kita akan mulai ke sesi yang pertama, yaitu pasangan nomor urut 1 dengan pasangan nomor urut 2. Kami akan memilih. Ayo, boleh diambil. Nomor 3. Oke, nomor 3. Tema debat nomor 3 adalah sekolah sebagai sarana kreativitas siswa. Kami akan memberikan waktu selama 2 menit kepada pasangan nomor urut 1 untuk memaparkan materi. Dimulai dari pasangan nomor urut 1 mulai berbicara. Baik, sekolah sebagai sarana kreativitas siswa. Sekolah sebagai sarana kreativitas siswa melalui OSIS dapat diwujudkan dengan mengadakan kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. OSIS bisa menyelenggarakan lomba menggambar, menulis cerpen, atau membuat karya ilmiah sederhana. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler seperti membuat seni musik, tari, menggambar, atau klub sains dapat menjadi wadah siswa untuk mengembangkan bakat-bakat mereka. OSIS juga dapat mengadakan pameran hasil karya siswa untuk memberikan apresiasi dan memotivasi siswa lainnya agar lebih kreatif. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Sekarang, pasangan calon nomor urut 2 dapat memberikan pertanyaan dalam waktu 1 menit. Waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Baik, pertanyaan untuk paslon 1. Apa langkah pertama kalian untuk meningkatkan kreativitas siswa sesuai bidangnya? Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Sekarang kami mempersilahkan pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi pertanyaan selama 3 menit. Dimulai pada saat kalian berbicara. Baik, pasangan nomor urut 1 bisa dijawab sekarang. Pertama-tama,
Karena pertama-tama kita akan mewujudkan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat-minat siswa. Karena hal itu, kita juga harus mengetahui apa yang dapat membuat siswa-siswi menarik dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Karena hal itu, kita bisa menyelenggarakan lomba-lomba menggambar, menulis cerpen, atau membuat karya ilmiah sederhana. Baik, sudah selesai. Terima kasih pasangan nomor urut 1. Sekarang kami memberikan waktu selama 1 menit untuk paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan kedua. Jadi, menurut kalian apa saja ciri-ciri siswa yang kreatif tersebut? Terima kasih atas pertanyaan pasangan nomor urut 2. Sekarang kami mempersilahkan pasangan nomor urut 1 untuk menanggapi pertanyaan pasangan nomor urut 2 selama 3 menit. Waktu dimulai saat paslon berbicara. Baik, pertanyaannya adalah ciri-ciri siswa yang kreatif. Menurut kami, ciri-ciri siswa-siswi yang berpotensi kreatif adalah siswa-siswi yang semangat dalam memberikan argumen, asumsi, ataupun pendapat-pendapat mereka sesuai apa minat dan bakat mereka, yang aktif dalam kegiatan-kegiatan mereka, dalam pelajaran, P5, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Sekarang kita akan memulai sesi kedua, yaitu pasangan nomor urut 2 dengan pasangan nomor urut 3. Tema debat yang akan dilakukan adalah tentang pembulian, perundungan, dan diskriminasi. Silahkan paslon nomor urut 2 memaparkan materi. Waktu dihitung setelah paslon mulai berbicara. Yang kita tahu, sering terjadinya berbagai pembulian di sekolah kita. Ada beberapa pun terjadinya hal tersebut adalah karena mungkin pelaku tidak suka dengan korban ataupun hanya ikut-ikutan. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 2. Sekarang kami mempersilahkan pasangan nomor urut 3 untuk memberi pertanyaan dalam waktu 1 menit. Baiklah, menurutmu bagaimana cara kalian menanggapi kasus pembulian tersebut? Baik, terima kasih pasangan nomor urut 3. Sekarang kami akan mempersilahkan pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi pertanyaan dengan waktu 3 menit. Baik, jadi untuk pertanyaannya, kami akan membuat program untuk mengedukasi tentang pembulian. Terima kasih. Untuk memberikan pertanyaan kedua dengan waktu 1 menit. Oke, bagaimana jika dalam program tersebut terdapat beberapa murid atau siswa yang tidak ingin mengikuti program yang kalian buat itu? Terima kasih pasangan nomor urut 3. Sekarang kami akan mempersilahkan pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi pertanyaan tersebut dengan waktu 3 menit.
Boleh pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi. Kami akan menanyakan kepada murid tersebut apakah ada masalah di dalam diri mereka, di keluarga, ataupun di lingkungan tempat tinggal mereka. Urut 2 atas tanggapannya terhadap pertanyaannya. Sekarang kita akan memasuki sesi 3, yaitu paslon 3 dengan paslon 1. Tema akan saya pilih secara acak. Oke, tema debat nomor 4 adalah kenakalan remaja. Apakah paslon nomor urut 3 sudah siap untuk memaparkan materi? Baik. Kalian akan memaparkan materi dalam waktu 2 menit. Akan dimulai dari saat kalian berbicara. Untuk tema kenakalan remaja inilah perilaku negatif yang dilakukan oleh remaja. Contohnya seperti membolos, merokok, tawuran, mencuri, dan bullying. Faktor-faktornya dapat terjadi di lingkungan keluarga, yaitu kurangnya perhatian atau kasih sayang orang tua, konflik dalam keluarga, pola asuh yang terlalu keras. Kedua, pengaruh teman. Tekanan dari teman untuk melakukan hal-hal negatif. 3. Lingkungan sosial. 4. Tekanan emosional, rasa ingin diterima, dan keinginan mewujudkan kekuatan untuk keberanian. 5. Kurangnya pendidikan moral, minimnya pemahaman etika dan moral. Dampak-dampaknya dapat memengaruhi bagi diri sendiri, yaitu menurunnya prestasi dan hilangnya kepercayaan diri. Kedua, bagi keluarga, menimbulkan rasa malu dan konflik masyarakat, mengganggu ketertiban umum. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 3. Sekarang kami akan mempersilahkan pasangan nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan dalam waktu 1 menit. Baik, kenakalan remaja seperti yang kita tahu itu adalah tindakan-tindakan negatif. Bagaimana cara mereka yang bisa disebut sebagai anak-anak nakal pada saat remaja itu berbaur kepada mereka dan teman-teman sesamanya. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 1. Sekarang kami akan mempersilahkan pasangan nomor urut 3 untuk menanggapi pertanyaan selama 3 menit. Menurut saya sendiri, cara mereka berbaur tidak susah. Apalagi dalam konteks ini adalah anak nakal. Biasanya, dalam lingkungan pertemanan anak nakal, yang dilihat dari orang tersebut adalah seberapa nakal ataupun seberapa besar konflik yang dia buat. Jadi menurut saya, cara mereka berbaur cukup mudah dengan cara melakukan masalah ataupun konflik yang cukup besar. Tapi saya bicarakan ini dalam lingkup pertemanan yang tidak baik, bukan yang baik. Karena menurut saya mereka seringnya berbaur dengan orang yang sesama dan ataupun sama sifatnya. Terima kasih pasangan nomor urut 3 atas jawabannya. Sekarang kami akan mempersilahkan lagi paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan selama 1 menit. Karena adanya kenakalan remaja, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam kenakalan remaja? Terima kasih pasangan nomor urut 1. Sekarang kami akan mempersilahkan pasangan nomor urut 3 untuk menanggapi pertanyaan tersebut dalam waktu 3 menit. Menurut saya sendiri, solusi tersebut adalah menanyakan apakah ada masalah keluarga ataupun masalah pribadi kepada anak tersebut. Karena biasanya sifat nakal ataupun tidak bisa diatur bisa tumbuh dari masalah, yaitu tidak mendapatkan kasih sayang ataupun lainnya. Dan selain itu pun mungkin kita bisa memberikan edukasi ataupun bimbingan kepada mereka yang bermasalah seperti itu. Menurut saya itu adalah solusinya.
Terima kasih pasangan nomor urut 3. Sekarang kita akan masuk ke sesi keempat, yaitu paslon nomor urut 3 dengan paslon nomor urut 2. Baik, tema debat yang terpilih adalah pengembangan prestasi dan bakat minat siswa di bidangnya. Baik, silahkan paslon 3 untuk memaparkan materi dengan waktu 2 menit akan dimulai saat kalian berbicara. Untuk pengembangan prestasi dan bakat minat siswa di bidangnya, setiap siswa ini memiliki potensi yang unik dan sekolah harus mendukung pengembangan tersebut. Langkah-langkahnya dapat dengan sekolah yang memberikan fasilitas yang mendukung. Dengan fasilitas yang mendukung, siswa dapat meningkatkan bakat dan minat mereka. Contohnya seperti ruang seni bagi siswa yang menyukai kreativitas dan seni di bidang musik. Lalu dan lapangan olahraga bagi siswa yang menyukai olahraga. Memberikan program pendampingan bagi siswa yang ingin lebih meningkatkan bakat mereka, partisipasi dalam kompetisi, menguji kemampuan mereka dalam bakat dan minat mereka, lalu kolaborasi dengan dunia nyata, mengundang praktisi dan profesional. Lalu sekolah dapat memberikan apresiasi dan penghargaan berupa sertifikat ataupun medali bagi siswa yang sudah memberikan kontribusi dalam bakat dan minat mereka. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang giliran paslon 2 untuk memberi pertanyaan pertama dengan waktu 1 menit. Baik, jadi pertanyaannya, apa tujuan kalian dalam mengembangkan prestasi, bakat, dan minat mereka di bidangnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kami akan mempersilahkan paslon 3 untuk menanggapi pertanyaan selama 3 menit. Baik, dapat dijawab oleh paslon nomor 3. Jadi, menurut kami, tujuan kami melakukan hal tersebut adalah agar mereka dapat lebih berkembang dan dapat lebih meningkatkan potensi yang mereka dapatkan dengan sendirinya. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat program pelatihan rutin sesuai bakat mereka. Jadi menurut saya tujuannya adalah agar mereka dapat lebih berkembang dan meningkatkan potensi yang berada di dalam diri mereka. Baik, terima kasih. Sekarang giliran paslon 2 untuk memberi pertanyaan kedua dengan waktu 1 menit. Oke, selain itu, apa ide kalian untuk membantu dan menemukan mereka dalam mengembangkan prestasi dan bakat minat siswa di bidangnya? Baik, terima kasih. Sekarang kami akan mempersilahkan paslon 3 untuk menanggapi pertanyaan selama 3 menit. Baik, paslon 3 sudah boleh dijawab pertanyaannya. Baik, ide saya itu dengan menanyakan mereka tentang bakat-bakat dan minat mereka dalam hal-hal yang mereka bisa. Lalu membuat kontes bulanan bagi mereka yang memiliki bakat dan minat tersebut, serta
serta memberikan penghargaan bulanan bagi mereka yang sudah memberikan penghargaan atas bakat dan minat mereka. Baik, terima kasih. Sekarang kami akan memulai sesi debat yang kelima, yang akan diikuti oleh paslon 2 dan paslon 1. Tema debat yang terpilih adalah pembangunan karakter para siswa. Baik, silahkan paslon 2 untuk memaparkan materi dengan waktu 2 menit. Waktu akan dimulai saat kalian berbicara. Baik, pengembangan karakter adalah proses untuk membentuk, memperbaiki, dan membina tabiat, watak, dan sifat kejiwaan seseorang. Tujuan pengembangan karakter untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan etika, keterampilan sosial, serta kualitas pribadi yang baik. Mengembangkan karakter memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang giliran paslon 1 untuk memberi pertanyaan pertama dengan waktu 1 menit. Baik, pertanyaan saya adalah apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan pendidikan karakter? Terima kasih. Sekarang paslon 2 untuk memberi terima kasih. Sekarang giliran paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dengan waktu 3 menit. Pengembangan karakter dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas yang dilandasi oleh kepedulian sosial, mengedepankan sikap jujur, dan mengedepankan moral dan etika. Baik, terima kasih. Sekarang giliran paslon 1 untuk memberi pertanyaan kedua dengan waktu 1 menit. Baik, pertanyaan kedua dari kami adalah bagaimana motivasi kalian untuk membangun para siswa-siswi agar semakin berkreatif dan mau bergabung dalam hal-hal acara-acara yang dibuat OSIS ataupun sekolah. Terima kasih paslon 1. Sekarang kami akan mempersilahkan paslon 2 untuk menanggapi pertanyaan selama 3 menit. Tentunya kami akan membuat promosi tentang kegiatan tersebut yang tentunya dapat menarik perhatian mereka untuk ikut bergabung dalam kegiatan tersebut. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan memulai sesi debat yang ke-6 yang akan diikuti oleh paslon 1 dan paslon 3. Tema debat yang terpilih adalah keberagaman suku, budaya, agama, dan ras. Baik, silahkan paslon 1 untuk memaparkan materi dengan waktu 2 menit akan dimulai saat kalian berbicara. Keberagaman SARA adalah terjadinya konflik terhadap perbedaan dalam suatu bentuk ras, suku, adat, istiadatnya karena rasa yang tidak terbiasa dengan perbedaan, tetapi karena hal itu, kita membuat kegiatan-kegiatan yang bertema dengan keberagaman agar akan sadar bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya. Baik, terima kasih paslon 1. Sekarang giliran paslon 3 untuk memberikan pertanyaan dengan waktu 1 menit. Acara apa yang akan kalian lakukan untuk membuat murid-murid itu sadar akan keberagaman? Terima kasih paslon 3. Sekarang giliran paslon 1 untuk menanggapi pertanyaan dengan waktu 3 menit. Paslon 1 sudah boleh dijawab? Baik, kami akan membuat berbagai kegiatan himbauan untuk agar mereka sadar bahwa kita itu sebenarnya sama dalam satu hal, walaupun dengan berbeda agama, suku, ras, dan lain sebagainya, itu tidak membuat
kita berbeda, kita tuh tetap sama dalam satu hal. Baik, terima kasih. Sekarang giliran paslon 3 untuk memberi pertanyaan kedua dengan waktu 1 menit. Apa yang akan kalian lakukan jika mereka tetap melakukan tindakan bullying ataupun rasisme walaupun mereka sudah mendengarkan edukasi ataupun bimbingan yang telah kalian berikan? Baik, terima kasih paslon 3. Sekarang kami akan mempersilahkan paslon 1 untuk menanggapi pertanyaan selama 3 menit. Paslon 1 sudah boleh dijawab? Kita akan membuat agar setiap yang berbeda suku itu akan memberi pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang dirasakan dalam adat istiadat budaya ini, dan Indonesia juga memiliki perbedaan. Karena hal itu, kita akan melakukan untuk memberi harapan agar setiap siswa memberikan penyaluran kepada sesama. Terima kasih. Terima kasih paslon 1 atas jawabannya. Sekarang kita sudah selesai mengenai sesi debat. Kita akan lanjut ke sesi pertanyaan tambahan. Prosedurnya, untuk sesi ini masing-masing paslon akan mendapat 2 pertanyaan pilihan dengan durasi menjawab selama 3 menit dengan urutan sebagai berikut. Sesi 7, paslon 1 akan menjawab pertanyaan. Sesi 8, paslon 2 akan menjawab pertanyaan. Dan sesi ke-9, paslon 3 akan menjawab pertanyaan. Ada 6 pertanyaan di sini yang akan diambil secara acak oleh nomor 5. Untuk paslon 1, untuk menjawab pertanyaan nomor 5. Apa strategi kalian untuk meningkatkan komunikasi antar MPK dan OSIS? Waktu akan dimulai saat Anda berbicara, selama 3 menit. Strategi kami dalam mempererat hubungan MPK dan OSIS adalah membuat beberapa rapat atau proker yang agar MPK dan OSIS itu dapat bekerja sama dalam lebih banyak hal. Terima kasih atas jawaban pasangan nomor urut 1. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Nomor 2. Jika kalian menjadi ketua dan wakil terpilih, apa bentuk program kerja yang akan kalian laksanakan yang dapat menumbuhkan rasa semangat siswa-siswi SMP Santa Teresia untuk berkontribusi? Silahkan dijawab untuk paslon nomor urut 1 dengan waktu 3 menit. Kami akan melakukan program kerja, yaitu program kerja ramah lingkungan. Karena jika lingkungan kita bersih, pasti siswa itu akan merasakan juga tempat yang nyaman untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih pasangan nomor urut 2. Sekarang kita akan lanjut ke pasangan nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan yang akan dipilih. Nomor 3. Jika kalian terpilih sebagai seorang pengurus OSIS, tentunya kita harus menjadi agent of change atau agen perubahan. Maka jika terpilih, perubahan apa yang akan Anda lakukan? Baik, untuk paslon 3 dipersilahkan untuk menjawab dengan waktu 3 menit.
Jika kami terpilih sebagai anggota OSIS, maka saya akan melakukan perubahan seperti perubahan dalam karakteristik dan perbuatan siswa, meningkatkan kedisiplinan siswa agar siswa-siswa yang bermasalah seperti punya sikap malas dan suka bullying ataupun sarkas kepada teman sekelasnya, maka saya akan memberikan bimbingan kedisiplinan kepada siswa-siswa yang seperti itu. Terima kasih pasangan nomor urut 3. Sekarang kita akan kembali ke pasangan nomor urut 1 yang akan menjawab pertanyaan yang akan dipilih oleh Kak Jennifer. Nomor 6. Bagaimana cara kalian untuk mengatasi konflik seperti perbedaan pendapat antar pengurus OSIS? Dipersilahkan paslon 1 untuk menjawab pertanyaannya selama 3 menit. Cara kami dalam membangun agar OSIS itu tidak berkonflik adalah mendengarkan pendapat dari kedua individu, apa pendapat dan pemicu konflik mereka, lalu mungkin kami bisa dapat mendengarkan ataupun memberikan ide-ide lain untuk mencapai tujuan yang sama. Baik, bagi para paslon yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Oke, tidak ada. Kita akan lanjut ke pasangan nomor urut 2. Nomor 1. Apakah MPK di sekolah dapat berkontribusi menjadi panitia di sebuah event OSIS atau hanya mengawasi kegiatan OSIS saja? Jelaskan pendapatmu. Oke, jadi saat ada event-event, EPK sangat boleh untuk menjadi panitia. Karena dengan adanya kerjasama OSIS dan MPK, itu akan membuat hubungan MPK dan OSIS menjadi lebih baik dan menjadi lebih dekat. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 2. Sekarang kita akan ke sesi terakhir, yaitu pertanyaan untuk pasangan nomor urut 3. Nomor 4. Menurut kalian, apakah visi dan misi dari setiap kandidat akan berdampak positif bagi seluruh siswa-siswi SMP Santa Teresia? Jelaskan pendapatmu. Menurut kami sendiri, pastinya setiap visi misi dari paslon yang lainnya akan berdampak positif kepada para murid. Tentu mengapa hal itu terjadi? Karena pastinya para paslon membuat visi misi mereka agar para siswa menjadi lebih positif ataupun inovatif. Baik, terima kasih atas jawaban pasangan nomor urut 3. Demikian debat hari ini. Seru banget ya tadi. dong. Dari mereka menanggapi, memberi pertanyaan, semua berbobot semua pertanyaannya ya. Iya. Terus mereka tegas menyampaikannya. Itu seru banget ya tadi kita lihat. Nah, kami sih berharap siapapun yang terpilih terpilih ya, nanti. ketua dan wakil yang terpilih, mereka akan melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan visi misi mereka, dapat menjadi contoh yang baik dan teladan yang baik. Iya. Jangan lupa nanti saksikan kampanye-kampanye mereka yang ada nanti videonya ya di IG mereka. Dan jangan lupa coblos pilihan kamu di tanggal 24 Januari 2025. Terima kasih sudah menonton. Salam demokrasi. Dadah. Dadah.